Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, mahasiswi program Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kemudian akan presentasikan atau menjelaskan resume materi terkait mata kuliah asesmen pembelajaran selama 1 semester. Hanya saja yang kemudian saya tampilkan pada main mapping ini mungkin tidak mencakup semua atau secara keseluruhan dari materi-materi yang pernah dipelajari di pertemuan-pertemuan selama 1 semester yang berkaitan dengan mata kuliah asesmen pembelajaran. Oke, di asesmen pembelajaran itu apa sih yang kemudian kita bisa dapat, materi apa yang kemudian dibahas? Biasanya pada umumnya kita kemudian menerima materi terkait apa itu asesmen, apa itu penilaian, pengukuran, kemudian evaluasi pembelajaran. Nah, seterusnya ada bagaimana sih model rancangan dari asesmen ranah kognitif, selanjutnya asesmen ranah afektif, dan juga asesmen ranah psikomotorik. Ada juga yang disebut dengan asesmen otentik. Ada pula waktu pelaksanaan asesmen itu bisa dibagi menjadi 3. Ada namanya asesmen of learning, ada namanya asesmen for learning, dan ada yang terakhir yaitu asesmen as learning. Pada kesempatan kali ini saya kemudian akan menjelaskan terkait dengan tes, pengukuran, dan penilaian serta evaluasi pembelajaran. Lalu apa itu tes? Mari kita lihat. Tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan, sehingga dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi respon. Nilai yang diperoleh dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh respon lainnya atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Jadi salah satu yang kemudian dilakukan dalam proses asesmen itu adalah tes. Jadi tes ini bisa kemudian digunakan untuk mengukur baik itu ranah kognitif ataupun ranah afektif. Yang mana kalau pada ranah kognitif, bentuk tesnya itu seperti tes uraian singkat atau tes pilihan ganda, atau juga kadang kita temukan tes mencocokkan atau menjodohkan jawaban. Sementara pada ranah afektif, tes itu berbentuk dengan penilaian diri, angka penilaian diri yang biasanya diberikan kepada siswa untuk kemudian siswa menilai tentang perkembangan dirinya sendiri atau menilai sikap dirinya sendiri. Selanjutnya ada yang namanya penilaian. Menurut Jihad dan Haris pada tahun 2012, istilah penilaian atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan evaluation bukan merupakan istilah baru lagi. Insan yang bergerak pada lapangan pendidikan dan pengajaran dalam melaksanakan tugas profesionalnya tentu akan erat dengan mendengar istilah penilaian ini. Karena seluruh rangkaian tahapan pembelajaran itu kemudian bagi seorang pendidik perlu untuk dinilai sebagai bentuk untuk menerima informasi awal terkait siswa atau peserta didik yang apabila terdapat siswa atau peserta didik yang mengalami kesulitan, maka kemudian akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil atau informasi yang diperoleh dari penilaian tersebut. Untuk kemudian bagaimana juga guru atau pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada yang disebut dengan pengukuran. Definisi pengukuran menurut Sudaryono dan Widya Stuti pada tahun 2018 ialah suatu deskripsi kuantitatif tentang keadaan suatu hal sebagaimana adanya, atau tentang perilaku yang tampak pada seseorang, atau tentang prestasi yang diberikan oleh siswa menurut aturan tertentu. Menurut Reynolds dalam Kusairi dan Suprananto 2012, pengukuran didefinisikan sebagai sekumpulan aturan untuk menetapkan bilangan yang mewakili objek, sifat, atau karakteristik, atribut, atau tingkah laku. Jadi pengukuran ini, proses pengukuran ini itu meliputi hal-hal seperti pengukuran terkait dengan sikap seseorang, pengukuran yang berkaitan dengan kemampuan intelektualitas seseorang, ataupun yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam keterampilannya. Selanjutnya ada yang namanya evaluasi pembelajaran. Menurut Mujiono dan Dimyati tahun 2009, Davis mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses sederhana memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan kegiatan keputusan, unjuk
kerja, proses orang, objek, dan masih banyak yang lain. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu menurut Nana Sujana pada tahun 1990. Jadi evaluasi ini ada evaluasi yang kemudian bisa dilaksanakan di pertengahan proses pembelajaran ataupun yang dilaksanakan di akhir pembelajaran, seperti misalnya kalau familiar kita dengar yaitu seperti misalnya ulangan harian atau misalnya ujian nasional, itu bagian dari evaluasi yang kemudian informasi atau data yang kita peroleh dari hasil evaluasi itu menjadi acuan guru untuk menetapkan nilai yang diperoleh oleh peserta didik berdasarkan kemampuan peserta didik tersebut. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa evaluasi atau penilaian di kelas merupakan komponen yang sangat penting dan salah satu tanggung jawab profesional guru untuk melaksanakan pembelajaran. Dapat dimaknai juga sebagai suatu metode untuk mengidentifikasi prestasi dalam proses pembelajaran dan